kita membahas soal-soal optimasi ini. Nomor 1 saya jawab yang B saja ya. Yang A udah mudah sekali. Yang B aja. Sebentar. Ini yang K37. Mana yang K38? Ini dia. Udah, jangan ngobrol. Nah, titik ekstrim gini. Waktu kita bahas di depan dari bab ini, pasal pertama, itu kita udah membahas masalah maksimum minimum. Tetapi itu untuk fungsi-fungsi yang kontinu, grafiknya nyambung, di interval tutup. Caranya adalah dicari semua titik kritis ya. Titik ujung, titik stasioner yang turunannya 0, dan titik singular yang turunannya nggak ada. Kemudian kita bandingkan nilainya. Yang paling gede jadi titik maksimum, yang paling kecil jadi titik minimum. Nah, kalau di soal ini nggak bisa pakai itu. Kenapa? Karena ini intervalnya buka. Meskipun kontinu juga ya. Intervalnya buka. Jadi harus pakai periksa tanda turunan. Coba kita lihat. Yang B ya. Kok merah? Yang B. Fx sama dengan X per X pangkat 3 tambah 2. Kalau mencari calon-calon maksimum minimum lokal ataupun global, sama aja calonnya si titik kritis. Jadi ini saya cari titik ujung. Titik ujung. Tidak ada ya. Karena berlaku X-nya tak hingga berlaku, min tak hingga berlaku. Titik ujung tidak ada. Sekarang saya periksa titik stasioner, jadi turunkan dulu. Turunan pembilang dikurangi yang baru datang di sini. Di mana di sini? Ya itu ada 2 tuh kosong. Yang baru datang. Oh dari toilet. Oke. Satu lagi mana tadi? Oh ya dari depan, masa dari belakang. Tembus dinding. Oh ya udah. Dikurangi X tetap, yang bawah diturunkan. Dibagi X pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Sederhanakan dulu atasnya. Apa? Min 2X kuadrat. Min 2-nya saya keluarkan aja. X kuadrat itu ada plus 2 jadi min 1 gitu ya. Betul nggak? Pangkat 3 leng. Iya betul. Saya mah suka salah ngitung. Oke. Dari sini kita tentukan titik-titik yang lain. Titik stasioner. Apa? X sama dengan stasioner tuh yang turunannya 0. 1 ya. Ininya 0. Berarti X sama. Titik singular turunannya nggak ada. Berapa? Turunan ini nggak ada kalau X-nya 3 akar min 2 gitu ya. Betul? Rob, betul nggak? Hah? Titik singular adalah yang turunannya nggak ada. Supaya turunannya nggak ada, ini X, betul? Ya, benar. Hah? Ya, benar. Oke. Ini tadi salah. Karena bukan titik singular. Karena 3 min 2 itu tidak termasuk di daerah definisi. Nih, kalau ini 0, yang dalam kurung 0, berarti ini 0. Berarti fungsinya nggak punya nilai kan? Jadi nggak terdefinisi. Kalau dia masuk di daerah definisi, baru dia titik singular. Contohnya ini, contohnya. Kalau saya punya Y sama dengan
X pangkat 2/3. Turunannya 2/3 X pangkat 1/3 kan? Nah ini 0 titik singular. Kenapa? Karena di 0 turunannya nggak ada. Dan 0 termasuk daerah definisi. Ini kan 3 akar X kuadrat di 0 ada nilainya. Paham nggak, Neng? Bingung ya? Hah? Gini. Yang dikatakan titik singular, titik stasioner, ataupun titik ujung harus berada di daerah definisi fungsi. Artinya fungsinya kalau dihitung di titik itu harus ada. Ini di 0 ada nggak nilainya? Di X0. Hah? Kalau X0 berapa ini? Akar 0 ya 0. Ada. Tapi turunannya di 0 nggak ada dibagi 0. Nah, turunannya nggak ada, tapi terdefinisi di 0 fungsinya. Itu titik singular. Jadi 0 titik singular. Kalau yang soal ini, setelah kita hitung, di titik ini turunannya nggak ada karena bawahnya 0. Ya. Turunannya nggak ada, tetapi tidak kita masukkan sebagai titik singular. Kenapa? Karena nilai fungsinya juga di situ nggak terdefinisi. Nggak masuk daerah definisi. Paham? Manggut kalau kayak paham aja. Paham? Enggak, ini sini nih. Paham beneran? Nah, benar. Suaranya meyakinkan. Oke. Begitu ya. Sehingga saya udah dapatkan titik kritisnya cuma ada satu ini. Tadi ujung nggak ada, singular nggak ada. Periksa tandanya. Tanda apa yang diperiksa? Hah? Tanda F? Hah? Fx, tandanya Fx. Untuk menentukan maksimum minimum lokal kita periksa tanda apa? F, aksen. Kan kalau tandanya positif monoton turun, negatif monoton positif monoton naik, negatif monoton turun. Periksa di mana periksanya? Ya di titik-titik kritis ya satu. Ini meskipun nggak ada, tadi tetap ditandai, tapi nggak ikutan nanti. 3 akar min 2. Kita periksa tanda. Masukkan X-nya berapa? Min 1 juta. Min 1 juta ini negatif. Jadi positif kali min 2. Yang bawah selalu positif. Jadi plus ya. Gitu. Kemudian antara ini berapa? 0 dia masukkan 0. Negatif. Ini negatif. Ini positif. Jadi plus juga. Kalau dikalikan 1 masukkan aja 1 juta. Positif. Ini negatif. Ini positif. Jadi min. Nah dengan demikian kita tahu fungsinya. Kalau digambar fungsi fx-nya gimana? Di 3 akar min 2 nggak ada nilainya. Nggak terdefinisi. Tapi di sini nggak terdefinisi. Saya gambar tembok di sini. Nah, di kirinya fungsinya naik. Naik. Kalau kalian periksa ini akan jadi asimtot tegak. Tapi cukup aja tahu naik. Oh ya naiknya nggak harus bagus-bagus gitu ya. Karena kita kan belum menguji turunan 2 dan lain-lain, pokoknya naik aja. Naik. Dari titik ini sampai 1, ini 1, dia turun. Di 1 saya mau ngitung nilainya di 1 dulu, biar tahu nilainya. Kalau X-nya 1 per 3 ya. Di 1 nilainya 1/3, ini 1/3. Nah, dari sini
sampai 1 dia naik. Ya saya nggak tahu gimana, pokoknya naik aja. Di 0 berapa ya? Kalau di 0, motong sumbu Y, di 0, 0. Jadi melalui ini ya. Pokoknya naik, ini naik. Nah, dari situ kemudian turun. Turun, tapi kita lihat. Turunnya ini selalu positif kan? Jadi nggak pernah 0. Turun aja mendekati 0. Kalau dicari ini asimtot datar di sini. Oh, gitu kira-kira. Kecekungannya belum tahu ya. Turun boleh juga kalian gambar. Pokoknya dari sini turun. Turun mendekati 0. Bayangkan kalau X mendekati tak hingga. Ini kalian hitung limitnya. Akan menghasilkan 0. Dengan demikian kalau dari tanda aja ini dapatnya X sama dengan 1. Apa? Minimum maksimum? Naik kemudian turun. Maksimum lokal ya. Apakah dia jadi maksimum global? Tidak, karena ini ada yang lebih gede ya. Kalau intervalnya tutup enak. Kalau cuma 1 jadi maksimum global. Tapi kalau buka gini nggak tahu yang di ujung-ujung tuh. Nah jadi udah maksimum lokal aja. Tidak ada titik maksimum. Minimumnya ada nggak? Tidak ada juga titik minimumnya. Tapi ini nggak ditanyakan. Yang ditanyakan tentukan semua titik ekstrim. Apa? Soalnya titik ekstrim. Kalau ditanya titik ekstrim, ya hanya ada titik ekstrim lokal ini. Mana Mbak bisa? Maksimum lokal aja. Globalnya nggak ada. Kalau di ujian cukup menjawab ini. Yang global mah nggak ada, nggak usah. Yang ditanyakan titik ekstrimnya mana? Oh itu, cuma X1 maksimum lokal. Grafiknya harus digambar. Hah? Grafiknya harus digambar. Sketsa. 3 apa? Sketsa grafiknya harus digambar. Enggak. Untuk analisa kita aja. Tapi kalau mau dikasih boleh. Sketch aja. Lebih jelas gitu ya. Sehingga yang koreksi, oh dia mah udah tahu lah. Udah nggak gambar grafiknya juga itu. Nggak harus ya. Kalau nggak ditanya grafiknya ya nggak harus. Tapi kalau dikasih penjelasan ini menjadi lebih jelas ya tulis aja. Sudah? Tinggal soal yang susah-susah. Ada pertanyaan nggak dulu? Hah? Nggak ada. Kelas tadi mah lama ini nanya-nanya yang ini sampai 20 menit. Kita cuma mulainya tadi kurang 10 ya, kurang 5. Oh, hampir sama aja. Oke. Nah, soal kita lihat pelan-pelan kayak gini. Saya buka dari sini aja, malas ngegambar. Ini diulang soalnya. Sebuah surat akan diketik pada kertas dengan batas-batas seperti pada gambar di samping. Jadi ini tempat ngetiknya harus 50 cm persegi. Marginnya harus sekian. Nah, berapa ukuran kertasnya? Ini enak udah dikasih X dan Y ya. Berapa ukuran X dan Y supaya luas kertas seminimum mungkin. Jadi kita beli kertasnya supaya luasnya seminimum mungkin. Karena kan yang kertas itu dihargai dari luasnya kita beli. Bisa aja kan kertasnya lonjong gini. Bukan lonjong, panjang gitu. Jadi tempat ngetiknya di sini. Pokoknya tempat ngetik harus 50. Dengan margin-margin ini 4, ini 4, ini 2, ini 2. Bisa juga kertasnya tinggi gini ya. Nah, ini ngetiknya jadi ke sini. Pokoknya ini 50 dengan margin-margin seperti atas. Jadi beli kertasnya bisa macam-macam. Nah, berapa ukuran X dan Y supaya luas kertas minimum? Paham? Soalnya dulu dipahami. Menjawab soal seperti ini itu selalu kalau bingung mau ngapain dulu gitu ya. Lihat ke pertanyaannya.
berapa ukurannya supaya luasnya minimum. Munculkan fungsi luas. Jadi luas sama dengan apa? Oh ya, kalau dijawab di ujian deh kasih keterangan ya. Misalkan L luas kertas gitu. Ditulis. Jangan tiba-tiba L. Dianggap yang meriksa tahu bahwa L itu luas gitu. Nah. L sama dengan X kali Y. Gitu kan? Kita mau mencari ukurannya supaya ini minimum. Nah, di sini batasannya X-nya harus gimana? Harus lebih besar dari 4, betul? Ya. Y-nya juga harus lebih besar dari 8 ya. Kalau X-nya cuma 3 cm kan nggak bisa, margin-marginnya aja udah 4. Tapi ini variabelnya 2. Kalau X-nya berubah, Y-nya pasti berubah, betul? Jadi ini salah satu harus dieliminasi. Gimana mengeliminasinya? Sama. Ini gunakan data ini. Saya punya apa? 50 tuh sama dengan apa? X kurang 4 dikali. Di sini kan dapat Y berapa X gitu ya. Atau X berapa Y, boleh juga. Ganti nanti ke sini. Supaya ini jadi fungsi satu peubah. Setelah jadi fungsi satu peubah, ya udah cari titik ujung, titik stasioner, titik singular, periksa tanda, dapatlah maksimum minimum lokalnya, cari yang globalnya ya. Oke, saya buka aja. Ini luasnya ini. Y-nya juga kalau mau ditulis lebih besar 8. Biarin aja lah. Ini tadi kita mau gunakan untuk mengeliminasi. Saya akan eliminasi Y-nya aja. Jadi Y dinyatakan dalam X di sini. Tuh. Percaya aja ini hitungannya lah. Ganti ke sini luasnya. Oke. Tambahin jangan lupa. X besar 4. Nah, soal ini tidak bisa dijawab dengan soal yang pasal 1. Dicari titik kritisnya semua, dibandingkan nilainya. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini fungsinya memang continue. Oh, di 4 nggak ya, tapi 4 nggak masuk. Continue untuk besar 4. Tetapi intervalnya buka. Nggak ada ujung-ujungnya. Yang cara depan itu hanya boleh dipakai kalau fungsinya continue dan tertutup. Artinya terdefinisi sampai ujung-ujungnya. Ada batasnya. Oke, jadi kita langsung ini mencari titik ujung, nggak ada ya. Saya cari titik stasionernya yang turunannya 0. Turunkan dulu, percaya aja jadi ini. Titik stasionernya berapa? Pengen diguyur. Nggak boleh, harus ini. Jadi 9 saja ya. 9 saja. Titik singularnya? X sama dengan 4, boleh nggak? Enggak kan, X harus besar 4. Ya. Titik singularnya nggak ada. Oke. Harusnya ditulis ya. Titik ujung tidak ada. Titik singular tidak ada. Nulis apa nggak ngerti malah. Titik ujung tidak ada. Titik singular tidak ada. Ini di 4 turunannya nggak ada, tapi 4 nggak masuk dalam definisi. Jadi 4 nggak dimasukkan titik singular. Periksa tanda turunan sekarang. Harusnya ini nggak lengkap. Harusnya mulai ini 4 ya. Kan kita hanya meriksa mulai 4 ke kanan. Gitu ya. Kita lihat. Ini. Di sini kalau diperiksa tandanya negatif, ini positif. Jadi 9 ini titik apa?
minimum lokal ya. 9 minimum lokal. Nah, nanti kalau di ujian, kalau cuma dapat satu-satunya minimum lokalnya, dia jadi minimum global. Mengapa? Karena di diktatnya tertulis mengapa gitu ya. Karena gini alasannya, ada dua macam. Bisa diilustrasikan grafiknya. Kita ngelihatnya mulai 4 ya, karena besar 4. Dari 4 sampai 9 turun. Jadi grafiknya turun. Kemudian dari 9 naik. Nah, pastilah ini minimum global kan? Kalau cuma satu gitu. Bisa juga kita lihat gini. Di depan tuh udah dibahas. Kalau saya perlihatkan lagi di depan. Mundur 1 kilometer. Nah. Ini. Kita lihat ini. Ini titik minimum lokal. Ini minimum lokal. Ini minimum lokal. Di antara yang lokal-lokal itu, yang paling kecil jadi global. Kalau cuma satu yang lokalnya, ya dia otomatis jadi global. Boleh pakai alasan itu. Kalau diilustrasikan grafiknya boleh juga turun, naik gitu. Ya. Selesai? Berarti X-nya sekian. Belum selesai, kan ditanyanya berapa ukuran X dan Y. Y-nya berapa? Y-nya hitung pakai ini. Y-nya hitung ke sini. X-nya udah dapat minimum global. Oke, lanjut ya. Jadi contoh-contoh ini saya untuk menularkan bagaimana sih melangkah awalnya gitu ya. Kalau soalnya mah nanti lain ceritanya di ujian mah. Oke, kita lihat ini. Saya buka lagi ya. Oh, nggak ada soalnya. Kita baca dulu soalnya. Anton berada di perahu dayung 2 km dari titik terdekat B pada sebuah pantai. Jadi dia di laut, untuk nyampe pantai, katakan pantainya lurus, titik terdekatnya itu 2 km. Jadi ini panjangnya 2 km ya. Ini di laut yang biru, yang ini di pantai. Pantainya datar aja. Ia melihat rumahnya yang terletak 6 km dari titik B, 6 km dari titik B. Berarti bisa ke kiri, bisa ke kanan, sama aja ya. Ini 6 km di pantai juga. Ini rumahnya kebakar. Tuh, merah. Berapi-api ya. Ini panjangnya diketahui 6. Nggak bisa dipindah-pindah itu titiknya ya. Udah fix, kecuali ada gempa bumi. Nah, si Anton bisa mendayung dengan kecepatan atau laju 6. Satuannya nggak usah lah ya. Dan kalau berlari, sekian. Tentukan jalur yang harus diambilnya supaya secepat mungkin sampai rumah. Jadi lari lebih cepat dia dari dayung. Supaya cepat sampai ke rumah gimana? Ya udah aja lari dari sini ke sini ya. Ya nggak bisa. Bukan dewa dia. Kalau dewa bisa lari di atas air. Jadi gimana jalurnya? Supaya secepat mungkin sampai di rumah. Kecepatan dayung diketahui, kecepatan lari diketahui. Kebayang soalnya? Iya, jadi kita harus menentukan waktu sebagai fungsi dari posisi yang harus diambil. Waktunya tuh fungsinya nanti. Oke, bisa aja dia gini geraknya. Saya dayung aja langsung menuju rumah. Tapi kan lambat. Cuma berapa tadi? 6. Kalau lari, ini nggak bisa dia lari di sini. Terus dayung. Bisa juga dia ambil jalurnya gini. Dayung, kemudian lari.
Apakah ini lebih cepat daripada yang tadi? Nggak tahu, harus dihitung dulu. Bisa aja dia, kesini dulu saya mah, dayung, baru lari ke sini. Berarti si Anton udah gila ini ya. Nggak akan minimum waktunya kan, jadi nggak kita pakai. Bisa juga gini, dia saking cepatnya ngedayung, kayak di film James Bond gitu ya, speedboatnya, sampai loncat gitu ke darat, masuk lagi air. Ini juga nggak akan. Jadi yang memungkinkan gimana? Ya, dia ke B, kemudian lari, atau dia langsung ke rumah, dayung terus, atau separoh-separoh ya, kayak gini. Separoh dayung, separoh lari. Dengan ketentuan D ini mungkin berimpit dengan B. Kalau D ini berimpit dengan B, berarti dia ngedayungnya tegak lurus, lalu lari. Bisa juga kalau setelah dihitung, yang minimum yang ini. Berarti D-nya berimpit dengan R. Kita akan tentukan. Pertanyaan soalnya adalah itu. Tentukan jalurnya. Nah, yang susah tuh merumuskan fungsinya ya. Jadi gimana? Saya harus ngitung waktu kan? T-nya berapa? Sebagai fungsi dari posisinya. Tapi kalau dibilang T berapa sebagai fungsi posisi, ya gimana merumuskannya? Maka kita harus munculkan simbol. Misalkan dia bergerak ke titik D, kemudian berlari. Mana yang mau dimisalkan sebagai variabelnya? Ya titik D kan bisa dipilih, titik D bisa ke sini, bisa ke sini terus lari, bisa ke sini terus lari. Jadi ini posisi ini, saya mau hitung. Saya misalkan dia X. Nah, ini dimisalkan X. Ini otomatis menjadi 6 X, karena jarak BR 6 tadi. 6 X ya. Ini tadi selalu 2 jaraknya. Dari posisi dia di perahu sampai titik terdekat di pantai. Nah, kita hitung. Berarti waktu tempuhnya. Kenapa saya memunculkan waktu tempuh? Karena persoalannya kembali. Tentukan jalur yang harus diambil supaya secepat mungkin sampai di rumah. Berarti T kan? T-nya ingin minimum. Hitunglah fungsi T-nya. Oke. T-nya berapa? Berarti dari sini dia dayung AD ya. Berapa waktunya? Panjang AD dibagi kecepatan dayung, betul? Ditambah kecepatan DR, jarak DR dibagi kecepatan lari. Lari kecepatannya 10. Nah, tapi kalau gini nggak bisa dikerjain. Kan kita mau menentukan X-nya berapa? Ya harus dinyatakan dalam X. Ganti. DR ganti dengan 6 X. AD gimana? Nyatakan X kuadrat ditambah 2 kuadrat diakarkan. Oke, begitu. AD ini, T-nya tadi yang saya tulis ini, ganti semua dalam X. X-nya paling kecil berapa? Jangan negatif. Kalau negatif ke sini X-nya, terus baru ke sini. Nggak akan minimum. Jadi X-nya paling kecil 0, paling besar dia ke sini langsung ya. X-nya 6. Karena nggak mungkin dia ke sana dulu. Ini nggak akan minimum. Baru balik gitu. Nah, ini merumuskan ini. Kalau udah tahu ini ya gampang. T fungsi X. Carilah berapa X-nya supaya T-nya minimum. Udah bawahnya standar. Cari titik ujung, cari titik stasioner, cari titik singular, cari minuman dulu. Udah. Standar aja kayak tadi, titik ujung. Untuk nyari titik singular, turunkan dt dx. T-nya si fungsinya jadinya. Turunkan ini pakai rantai ya biasa. Disederhanakan jadi ini, percaya aja dengan hati lapang.
Oke. Kita mau mencari titik singular, berarti ini apa? Min 5x ditambah 3 akar 4 ditambah x kuadrat harus 0. Kuadratkan yang ini dipindah ke kanan jadi apa? 3 kali 4 ditambah x kuadrat sama dengan ini dikuadrat jadi 25x kuadrat gitu ya. Atau berapa? Aduh, susah ngitungnya. 25 dikurangi 3, 22. Sama dengan? Hah? Kok minus? Hah? Oh, 12. Ya, X-nya ketemu lah gitu ya. Coba ketemu. Kok X-nya bulat ya? Oh ya, mungkin bulat, nggak tahu. Pokoknya pembilangnya 0. Iya, percaya aja. Padahal salah ngitung ini. Oke? Ini sebenarnya ada plus min, tapi yang minus kan nggak dipakai. Ini kan tadi kuadrat. Jawabnya plus min, hanya dipakai yang ini karena X-nya harus ini. Titik singular berapa? Singular tuh yang turunannya nggak ada. Ini nggak ada kalau X-nya berapa? Enggak. 4 tambah X kuadrat selalu positif. Berarti ini selalu ada nilainya ya. Jadi titik singularnya nggak ada. Tambahin. Titik singular tidak ada. Kemudian ngapain? Nah, karena ini fungsinya kontinu, kemudian daerah definisinya interval tutup, tinggal aja bandingkan nilainya. Nilai T ini kalau dimasukkan X 0, 6 sama ini. Boleh pakai cara itu. Cuma karena ini lagi belajar maksimum minimum lokal, saya pakai periksa tanda turunan. Alternatif kedua ya. Kalau di ujian udah tinggal periksa gitu boleh. Pakai yang saya tulis ini juga boleh. Ya, saya periksa tandai 0, 6 sama 3/2. Jadi ini titik apa ini? Hah? Minimum lokal gitu ya. Ini titik? Hah? Ujung. Iya, jenis ya. Ujung mah tahu, setan juga. Titik maksimum atau minimum lokal atau bukan dua-duanya? Bayangkannya di gambar. Gambar itu berkali-kali saya gambar. Di 0 sampai 3/2 dia turun. Ini ada nilainya nggak tahu berapa. Turun. Dari 3/2 sampai 6 dia naik. Ini nggak tahu tingginya berapa ya. Pokoknya turun naik. Jadi ini titik maksimum lokal. Ya, maksimum lokal. Ini juga maksimum lokal. Nggak saya tulis. Karena saya mau mencari supaya T-nya minimum. Jadi yang saya cari minimum lokal. Dia otomatis jadi minimum global. Mengapa? Kayak yang tadi. Pokoknya kalau cuma satu, tulis aja dia juga maksimum global. Jangan ditulis mengapanya. Kalau di ujian nanti mau nanya yang ngoreksi, gua salahin katanya. Nggak usah dijelasin, nggak apa-apa kalau cuma satu gitu. Nanti kalau sama pengkoreksinya, oh nggak ada penjelasan, pokoknya saya benerin. Kalau disalahin dia, saya tambah malah bonus nilainya. Udah. Kan pertanyaannya apa? Tentukan posisinya. Posisinya berarti sejauh 3/2 kilometer dari titik B. Ya, nggak ditanya waktunya berapa. Kalau ditanya waktunya berapa ya masukkan ini ke sini aja. Paham? Oke, lanjut. Nah. Oh ya, yang ini sama dengan yang di depan yang Adeline itu. Itu sama aja ya. Lanjut lagi. Tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak. Jadi
kayak kaleng Coca-Cola lah gitu ya, tabung biasa. Bangunan. Yang volumenya sebesar mungkin, tapi harus bisa ditempatkan di dalam sebuah kerucut yang ini diketahui kalau di ujian ada angkanya ya. Kerucutnya tingginya A, misal tingginya 20 cm, jari-jari alasnya misalkan 5 cm. A dan B itu pokoknya angka yang diketahui. Coba kita lihat. Ini ada kerucut, di dalamnya ada tabung lingkaran tegak. Nah, kalau A dan B diketahui, berapa ukuran tabungnya supaya volumenya maksimum? Nggak akan ditanya volume minimum. Kalau volume minimum mah udah aja bikin tabungnya sekecil-kecilnya ukuran 0. Gitu ya, ditaruh di sini juga boleh, di sini boleh. Nggak akan ditanya yang minimum. Nah, kalau maksimum ini ada tabung lingkaran tegak. Pas ini sampai ujung sini, betul? Kalau belum sampai ujung kan bisa digedein lagi. Kalau maksimum pasti menyentuh ujung-ujungnya ini. Nah, berapa ukurannya katanya? Berapa ukuran tabungnya? Berarti harus tahu jari-jari tabung dan tinggi tabung. Itu yang ditanya. Supaya volumenya maksimum. Jadi kita harus memunculkan fungsi volume ya. Paham? Kadang-kadang kan melangkahnya baca gini, mau ngapain dulu nih soalnya? Dari mana gitu bergeraknya? Lihat pertanyaannya, volumenya maksimum. Munculkan fungsi volume. Kalau munculkan fungsi volume berarti harus tahu jari-jari tabung dan tinggi tabung. Itu dicari supaya volumenya maksimum. Ya kalau belum tahu, sebut aja misalkan jari-jarinya R, tingginya H. Gitu ya. Nah ini tabung. Saya harus memunculkan volume. Nah, volume kan fungsi dari jari-jari dan tinggi. Nah, makanya muncul. Nih, apa ini? R. Ini tabungnya. Tingginya H, jari-jarinya R. Maka V sama dengan? Sepertiga apa? Sepertiga mah kalau tabung, si tabung. Kalau kerucut mah udah tertentu tingginya A, ininya B, udah fix itu angkanya. R-nya paling kecil 0. Kenapa? Tabungnya bisa aja ini. Tabungnya hanya segaris gini. Jari-jarinya 0, tingginya H. Atau bisa juga tabungnya hanya berupa ini. Yang di bawah aja, lingkaran di bawah ini nih. Tingginya 0. Jadi jari-jarinya paling gede B. Ini penting nih untuk titik-titik ujung. Jadi kalau tabungnya pendek sekali, tingginya 0, jari-jarinya serempak. Tapi dia nggak akan maksimum volumenya. Atau tabungnya tinggi sekali, tapi jari-jarinya 0. Nah gitu ya. Itu yang ekstrim-ekstrim itu untuk menentukan batas. Jadi paling gede jari-jarinya tadi, jari-jarinya paling gede sejauh B. Sepanjang B. Paling kecil 0. Kembali kita lihat, kalau R-nya berubah, H-nya juga berubah kan? Misalnya tabungnya yang ini, R-nya kecil, H-nya kan berubah juga tuh. Tabungnya. Jadi ini kembali fungsi variabelnya ada 2. Kalau variabelnya ada 2, ya harus dieliminasi salah satu. Gimana mengeliminasinya? Terserah R-nya atau H-nya dihilangkan. Cari hubungan R dan H. Kita lihat segitiga ini. Cari hubungan R dan H ya. RH kalian tahu nggak RH? RH klinik? Hah? Melantur. Lanjut lagi. Oke, saya lihat segitiga ini. Gara-gara si RH nih. R dibanding B sama dengan
Ini berapa ini? Hah? Ini kan tingginya H tadi. Jadi A kurang H kan? Ini A kurang H. Dibagi seluruhnya. Nah, dari sini kita lihat di bawah aja. Jadi R-nya bisa dinyatakan dalam H. Buat apa? Menggantikan ini. Dieliminasi si R-nya. Boleh juga H dinyatakan dalam R ya. Pokoknya supaya jadi satu variabel aja. Udah ganti R-nya dengan ini. Ketemulah rumusnya. Sudah. Udah gini mah udah gampang. Bawahnya standar. Ini interval tutup. Fungsinya polinom aja dalam H. Kita cari titik-titik kritisnya. Titik kritis itu ujung. Yang turunannya 0 sama yang turunannya nggak ada. Yang turunannya nggak ada itu di sini tidak ada. Karena polinom pasti punya turunan. Stasioner cuma panjang aja ya. Sebaiknya ini dikalikan satu-satu baru diturunkan daripada pakai perkalian gini. Pusing. Ya tapi sama aja. Ketemu H-nya berapa? H-nya sama dengan A. Oh ya. Dan H-nya sama dengan A per 3 ya. Oke. H sama dengan sepertiga A kita pakai. H sama dengan A nggak dipakai karena udah termasuk titik ujung. Jadi nggak usah H4. Misalkan satu lagi. H4 sama dengan berapa? A. Nggak usah karena sama dengan titik ujung. Udah. Itu aja. Titik singular tidak ada. Kenapa? Karena ini turunannya selalu ada. Ini turunannya H berapapun ada. Nah, setelah itu boleh pakai cara yang di pasal 1. Bandingkan aja nilai volumenya. Masukkan H-nya satu per satu. Bandingkan nilainya. Yang terbesar menjadi nilai maksimum. Kembali karena di sini saya lagi belajar maksimum minimum lokal, saya pakai tanda turunan. H-nya mulai 0 sampai A. Apa ini? 0 nih. Mata kita jelek. Ini 0. Periksa tanda seperti biasa. Jadi ini titik apa? Ya ujung, jenisnya apa? Minimum lokal. Kenapa? Karena dari ujung naik. Jadi dia minimum lokal. Ini titik K, maksimum lokal. Ini kita perlunya yang maksimum aja. Karena pertanyaan soalnya tentukan ukuran tabung supaya volumenya maksimum. Jadi saya jawab titik maksimum lokalnya ini. Karena cuma satu-satunya jadi maksimum global. Selesai. Pertanyaan soalnya apa sih? Udah dijawab belum? Tentukan ukurannya. Berarti belum dijawab dong ini. Baru dapat tingginya aja. Jari-jarinya harus dihitung. R-nya kita dapatkan dari sini ya. Kan H-nya sepertiga A. Ya R-nya bisa didapat. Ini kalau kayak gini. Nilainya cuma 9. Karena nggak dijawab ininya. Ukurannya. Harus ada H dan R-nya. Lanjut lagi. Bosen ya? Soalnya sama terus ya? Ya nanti ujian hanya salah satu dari cerita gini. Nomor 5. Ini nomor apa jadi? Ukuran itu R sama A-nya dong. R sama H-nya. Jadi H-nya ketemu duluan tadi, tinggal R-nya masukin aja. Kalau ditanya berapa volume maksimum, nah volumenya harus dihitung. Oke, nomor 5. Soal tutorial udah dibahas belum yang ini? Belum kan ya? Hah? Apa? Yang
Oh, udah dibahas? Jadi tugas, Pak. Oh, tugas? Ya udahlah dibahasin, kasihan lah. Habis tadi pagi dibahas, saya nggak tahu. Ceritanya dulu. Baca dulu. Pagar setinggi H meter. Jadi H itu konstan ya. H itu nggak berubah-ubah lagi. Pagar tingginya H. Berdiri sejajar sebuah gedung. Gedung tingginya berapa? Nggak tahu. Tinggi gedung, anggap aja ini gedung pencakar langit. Nyakarin langit saking tingginya. Tinggi, gedung tinggi sekali. Nah, dari pagar ke gedung jaraknya sejauh W. Nah, kalau udah ada W gini enak. Jadi gampang. Ada si Warsoma kan jadi gampang dipangjawabin. Berarti W itu konstan tak ya? Jadi ini halamannya gedung lah. Depannya gedung. Jadi ini gedung, ini depannya, ini ada pagar. Nah, kemudian dipasang tangga. Tangga ini bawahnya harus menyentuh tanah di luar gedung, di luar pagar. Dan ujungnya menyentuh gedung. Tangganya bisa pendek, bisa panjang. Coba kalau saya dari sini tangganya. Mana? Tangganya di bawah menyentuh. On. Ini tangganya di sini. Tapi ini harus kena pagar. Sampai gedung di sini ya. Ini gedung. Oh, tangganya harus panjang sekali. Apalagi kalau bawahnya di sini. Mana tangganya harus menyentuh ini? Nyentuh di langit, betul. Nah, pertanyaannya kalau sekarang diketahui W dan H-nya tadi, berapa panjang tangga terpendek, tangga minimum, supaya ujung-ujungnya menyentuh tanah dan dinding gedung. Jadi kita harus memunculkan fungsi apa? Soal seperti ini harus tahu melangkah awalnya tuh itu, nanti ke bawahnya nanti standar. Tentukan panjang tangga minimum. Ya, panjang tangga munculkannya. Belum tahu munculkannya gimana? Ya sebut aja panjang tangganya apa? P atau apa gitu ya. Nanti kita rumuskan. Tentunya nanti akan bergantung H dan W. Karena H-nya tetap, tinggi pagarnya, jarak ininya W juga tetap. Oke, kita lihat. Oh, L, bukan P, ke L. Pokoknya langkah awalnya harus tahu. Meminimumkan panjang tangga. Ya, panjang tangga dimunculkan sebagai fungsi. Kasih notasi. Misalkan panjang tangganya adalah L. Gimana ngitung L? Kan tangganya bisa macam-macam. Bisa gini. Ya, bisa juga tangganya gini. Jadi yang variabel apanya? Ini, tingginya bisa kita atur-atur kan? Atau horizontalnya bisa kita atur-atur. Oke. Jadi kita munculkan ini yang variabel kan? Ini juga variabel. Ya munculkan aja mau dua-duanya juga boleh. Nah, ini A-nya sama X-nya bisa digeser-geser. Oh ya, namanya nggak harus X ya. Ini namanya B, ini A, boleh aja. Pokoknya ini akan berubah-ubah, ini juga berubah-ubah. Berubah-ubah kayak rubah itu. Iya, berubah. Lanjut lagi. Nah, hitunglah L-nya. Kan kita mau memunculkan L, mau meminimumkan L. L berapa? Pitagoras aja. A kuadrat ditambah ini. Ya. L. Ini jangan dulu. Munculkan L dulu.
Ini jangan dibaca dulu. Kebaca. Tutup dulu. Ini L adalah ini, betul? Nah, lihat, udah bisa diminimumkan nggak? A-nya variabel kan berubah-ubah. Tergantung tangganya diletakkan di mana. Kalau X-nya berubah, A-nya juga berubah. Jadi A dan X variabel, W sih konstan karena ini jarak gedung ke pagar. Jadi harus dieliminasi salah satu A-nya atau X-nya. Saya cari hubungan A dan X. Gimana? Lihat segitiga ini. H dibagi A sama dengan X dibagi X tambah W. Jadilah ini. Atau A-nya saya nyatakan dalam X. Selanjutnya fungsinya kita ubah, A-nya diganti. Jadi makanya bagusnya nulis ini dulu. Baru harus dicari hubungan A dan X. Gantikan. X-nya harus besar 0 ya. Jelas? Kalau X-nya 0 gimana? Nanti tangganya dari sini. Tuh tangganya nyuntuh itu. Ketemu sama gedung tinggi ini di langit gitu ya. Di Takinga. Garis sejajar itu katanya berpotongan di Takinga. Tidak masuk akal. Oke, udah ada fungsinya. Ini kan kelihatannya rumit, tapi H dan W kan konstanta. Ya ini fungsi X aja kan. Udah kayak tadi. Tapi ini nggak bisa pakai cara yang di pasal pertama. Karena nggak tertutup. Ujung-ujungnya nggak ada. Ya. Oke. Turunkan, ampun, nurunkan ini pakai Maple aja ya. Maple tuh software, bisa nurunin. Dulu belum ada AI, jadi pakai Maple. Ada software namanya Maple, masukkan fungsinya, suruh hitung turunannya, pluk, keluar gitu. Cari supaya turunannya 0. Ampun, pakai Maple lagi ketemu lah X ya. Dah, periksa tanda. Udah, sisanya sendirilah. Mencari maksimum minimum lokal. Kalau ketemu 1, yang minimum lokalnya jadi minimum global. Angkanya aja jelek. Ya ini harus pakai kalkulator. Erik itu juga termasuk yang susah. Lanjut, satu soal lagi. Yang ini sendiri. Perhatikan bahwa yang nomor 7 hanya mencari perbandingannya. Nggak bisa mencari betanya berapa gitu ya. Karena bergantung ke C2T. Kecepatan itu ya, cahaya di dalam medium tertentu. Oke. Yang 6. Secari kertas berbentuk persegi panjang. Jadi kertasnya ini nih. Yang warna kuning muda ini ya. Hijau atau kuning muda. Jadi bayangkan kertasnya tuh lebarnya A, tertentu lebarnya. Misalnya 10 cm. Tapi anggap aja kertasnya panjang sekali. Karena panjangnya nggak dipakai. Ya. Jadi kertas ini ke bawahnya ini panjang sekali. Tapi lebarnya A. A kecil. Salah satu sudutnya ini di sini dilipat ke sini. Kebayang? Terbayang ya? Dilipat. Ini ujung ini dilipat ke sini. Terbayang nggak? Hah? Kalau nggak kalau ini kita sebut X. Pertanyaannya berapa X? Ini 3 soal ini saling terpisah. Nggak ada kaitannya. Cuma caranya aja yang mirip-mirip. Tentukan berapa X ya? Supaya luas segitiga BCD maksimum.
Berapa X ya supaya luas segitiga ini maksimum? Saya jawab yang A aja. Yang B sama C sama aja, cuma nanti perlu Pitagorasnya 2 kali. Susah. Yang gampang aja saya jawab. Oke, kita lihat. Karena ditanya berapa X supaya luas segitiga BCD maksimum, ya munculkan luas segitiga BCD sebagai harus fungsi dari X. Karena kan berapa X supaya luas segitiga BCD maksimum. Nah, udah saya mulai munculkan. Jadi, saya belum tahu. Udah aja ini sebut apa? CD-nya itu, oh nggak usah CD ya udah. Luas, misal luas segitiga BCD itu adalah segitiga ini. L. L itu sama dengan setengah BD dikali ruas garis CD itu ya. Ah, nggak mau CD. CD mah ini nanti harus ditunjukin lagi. Hah? DC. Nah. Ya. Tapi harus dinyatakan dalam X. BD berapa BD? Hah? Ah, udah. A min X. A-nya konstanta ya ini. Lebar kertas. A. DC dapat dari mana? Akar dari BC kuadrat dikurangi BD kuadrat, betul? BC kuadrat. Ya ini BC. Berapa? Berapa ini? BC berapa? X. X ya. Ini kan dilipat dari sini, ininya dilipat ke sini, berarti panjang ini sama panjang ini. BD berapa? Hah? X-nya paling kecil berapa? Hah? Setengah A. Paling gede? Udah kebentuk fungsinya. Cari titik ujung, titik singular, titik stasioner. Enggak kan A-nya konstanta. X ada ini, cuma ada X aja. Saya buka yang bagus ya tulisannya ya. Nah. Oke. Boleh juga pakai yang di depan. Setelah dapat titik-titik kritis ya, titik ujung dan titik stasioner serta titik singular, bandingkan nilai luasnya. Yang paling gede yang maksimum. Kalau pakai turunan gini, kalau dapatnya 1 lokal, dia maksimum global gitu ya. Sudah? Yang B-nya sebentar aja tuh jawaban B sama soalan C. Dilanjutkan mahasiswa. Pertanyaan B sama pertanyaan C. Ada yang mau bertanya? Silakan. Paham nggak kamu? Hah? Ah, beneran. Ini teh termasuk soal yang susahnya nanti C2 model-model gini. Ya salah C2 mah nggak apa-apa lah. Asal yang lainnya betul semua masih A. Kalau bagian C semuanya salah, bener, tapi semua AB-nya benar semua, masih dapat BC. BC itu berapa? 50. Mungkin bisa B. Kan masih ada kuis dan lain-lain. Direkam. Oke.
kita hari ini sampai situ dulu. Besok lanjut teori lagi.